Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy, ila fihim rihlatas syita, perjalanan musim dingin, wasayib, musim panas. Musim dingin mereka pergi ke Yaman, Yaman posisi di bawah. Musim panas posisinya di atas negeri Syam, Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon. Melalui perjalanan ini mereka ada melewati satu tempat namanya Badar. Posisi Badar di bawah Madinah. Syam, Madinah, Badar, Makkah. Badar lebih kurang 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, antara Madinah dengan Makkah. Badar nama sumur, Bi'ru Badrin. Kenapa dia disebut dengan sumur Badar? Karena kalau sedang bulan purnama, nampak pantulan cahaya bulan itu di permukaan sumur, maka disebut dengan Badar. Pendapat kedua mengatakan mengapa disebut sumur itu sumur Badar? Karena yang menggalinya pertama kali adalah Badar, nama seorang laki-laki, maka disebut dengan sumur Badar. Nabi SAW pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tahun pertama tidak ada perang. Tahun kedua semuanya rekonsiliasi, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, mempersamakan antara Aus dan Khazraj, mempersaudarakan bahkan antara orang Muslim dengan orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan Bani Khaybar. Sampai akhirnya turunlah ayat Udzina lilladzina zulimu, sesungguhnya telah diberikan izin, lilladzina yuqatalu, diberikan izin kepada orang-orang yang diperangi, bi'annahum zulimu, bahwa mereka itu orang-orang yang teraniaya, terzalimi. Maka turunlah ayat perang. Kemudian dapatlah berita bahwa ada sekelompok pedagang yang pulang dari atas, dari negeri Syam, dan mereka akan kembali ke Makkah. Pasti mereka akan melewati Badar. Kesempatan ini digunakanlah oleh Nabi dan sahabat berdasarkan wahyu izinnya perang tadi. Mereka pun menuju Badar. Tepat pada bulan suci Ramadan, tahun kedua Hijrah. Ternyata berita bahwa pasukan kaum muslimin sudah menuju Badar sampai kepada pimpinan kafilah yang turun dari Syam, yaitu pimpinannya waktu itu Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan pun mengirim pasukan. Abu Sufyan mengirim untuk meminta bantuan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Maka datanglah pasukan, datang dari Makkah, lebih 1000 orang. Datang untuk membela yang akan dicegat oleh Nabi SAW. Tapi kemudian Nabi dengan kecerdasannya, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Di antara sifat Nabi adalah fatanah, cerdas. Maka Nabi SAW dengan para sahabat diutus dulu beberapa orang sahabat untuk menginspeksi, untuk memperhatikan lokasi. Lalu kemudian setelah itu barulah Nabi datang. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi untuk menetapkan mau berkemah di mana. Wahai Rasulullah, apakah ada turun wahyu menetapkan kita kemah di mana? Kata Nabi, tak ada turun wahyu. Maka sahabat mengajak membuat kemah di tempat dekat persediaan air. Dengan membuat kemah di tempat persediaan air, maka kita sudah menang 1 poin, yaitu bahwa musuh-musuh akan kehausan karena persediaan habis, air habis. Lalu kemudian Nabi lebih dulu menguasai tempat perang. Tempat lokasi perang itu dikuasai oleh Nabi. Dengan demikian lokasi pertama dimiliki oleh pasukan Nabi. Maka Nabi menyusun pasukannya itu tempat posisi terbitnya matahari. Jadi pasukan Nabi di terbitnya matahari. Supaya apa? Ketika matahari terbit, pasukan Nabi dari arah terbit matahari, maka pasukan musuh akan silau karena melihat. 2. Lalu kemudian pasukan Nabi mengintai. Ada orang musuh-musuh itu, mereka pasti akan kehausan minum. Maka mereka mengendap-endap untuk mencari air minum. Yang sedang mencari air minum itu ditangkap. Ketika ditangkap ditanya, berapa jumlah pasukan kalian? Untuk mengetahui, jangan berhadapan dengan musuh dengan mata yang rabun. Berapa pasukan kalian? Ternyata tukang masak yang mengambil air itu pun tak tahu berapa jumlah dia. Kemudian Nabi bertanya, berapa kambing yang dipotong, berapa onta yang dipotong. Dengan berapa jumlah kambing yang dipotong, Nabi dengan kecerdasannya tahu bahwa pasukan musuh sekian dari makanannya. Begitulah cerdasnya Nabi. Sehingga siap. Baru setelah menunjukkan sesuai antara usaha dengan tawakal dan doa. Ada usahanya dengan berkemah di dekat tempat air minum, dengan menguasai tempat lokasi perang,
barulah turun mukjizat. Idh ghashyi 'alaikumun nu'asa. Ditutupi kalian dengan rasa kantuk. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'ah. Diturunkan air hujan liyutahhirakum. Turunnya air hujan itu dua manfaatnya. Yang pertama, pasukan kaum muslimin ada di antara mereka yang merasa ragu bahwa diri mereka ini kotor. Maka dengan turunnya air hujan, suci, otomatis merasa suci karena sudah disirami air. Yang kedua, liyutsabbita bihil aqdam. Kaki merasa kokoh. Karena ini pasukannya bukan di atas batu, tapi di atas pasir. Pasir kalau sudah disiram air hujan, maka kaki akan kuat untuk berdiri. Lalu kemudian ada pertolongan lain. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah pertolongan Allah kepada kamu. Idz nasarakumullah. Ketika Allah menolong kamu, dikirimkan kan bi alfim minal malaikati murdifin. 1000 malaikat dikirimkan Allah murdifin. Makna murdifin, radif, bersanding dengan pasukan Nabi yang hanya berjumlah 314 orang. Maka diabadikan walaqad nasarakumullahu bi badrin. Ingatlah ketika Allah menolong kamu di perang Badar wa antum azillah. Padahal waktu itu jumlah kamu sedikit dan kamu lemah. Dan Nabi SAW menang. Pasukan musuh kalah. Berapakah hasil rampasan ghanimah perang waktu itu yang diperoleh? Sebanyak, kata Syekh Abdul Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, la taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyyin. Tidak kurang dari 50.000 keping emas. 50.000 keping uang dinar. Satu keping uang dinar 4,25 gram. Jadi kalau 2,5 juta kali 50.000 keping sama dengan 125 miliar. Lebih kurang. Jatah untuk Nabi, wa'lamu anna ma ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Sesungguhnya untuk Nabi adalah khumus. 20%. 20% berarti lebih kurang 20 sekian miliar jatah Nabi. Tapi ketika Nabi pulang perang Badar, datang anaknya Fatimah untuk meminta bantuan tawanan perang, budak hamba sahaya, minta supaya karena Fatimah dalam keadaan susah. Tidak ada yang menimba air, Fatimah yang menimba air. Tidak ada yang membuat adonan tepung gandum, Fatimah yang membuat adonan tepung gandum. Fatimah minta kepada Nabi supaya dikasihlah seorang budak untuk menolong. Tapi apakah Nabi dengan kekayaan yang demikian hebat itu dia kasih kepada anak kesayangannya? Tidak. Tapi justru kata Nabi mengajarkan sebelum engkau tidur malam bertasbihlah 33, bertahmid 33, bertakbir 33. Artinya harta yang banyak itu tidak dipakai Nabi untuk kepentingan pribadi. Dan setelah perang Badar, setelah Nabi SAW meninggal, mana dia yang 20 sekian miliar itu habis. Dia tak meninggalkan apa-apa. Dan hari ini kita melihat rumah yang sederhana di Ma'arad Exhibition di kota Masjid Nabawi, tempat dinampakkannya replika gambar rumah Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan Nabi miskin, dia kaya karena mendapat harta rampasan perang. Tapi di balik itu adalah dia hidup bersahaja dengan penuh kesederhanaan. Dan perang ini sahabat Nabi, nama-nama sahabat yang ikut perang Badar, nama-nama sahabat itu dalam urutan nama sahabat nomor 1 dibuat. Al-Ashra Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 yang dijamin masuk surga. Setelah itu baru nama-nama sahabat yang 300 sekian tadi yang ikut perang Badar. Kenapa? Karena keutamaan mereka. Bahkan dalam salawat yang selalu kita lantunkan, bertawassul dengan syuhada Badar. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah bi ahlil badri. Kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan nama Allah, bi ahlil badri ya Allah. Dan kami bertawassul kepada engkau dengan menyebut nama ahli Badar, supaya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala doa. Begitulah Allah memuliakan para syuhada Badar yang hari ini kita berziarah di makam syuhada Badar. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustaakhirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.